penulis. Berita di televisi, koran, media sosial, majalah, dan lain sebagainya sudah tidak jarang lagi mengungkap kasus mengenai aborsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagai seorang muslimah, kita harus menjaga diri kita agar tidak masuk ke pergaulan yang bebas. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, tidak bertabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah memperlihatkan dan memamerkan aurat sehingga mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Maksud dari tidak bertabarruj adalah tidak memperlihatkan dan memamerkan aurat sehingga mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi sekarang ini sudah tidak jarang kita menemukan wanita-wanita yang berpenampilan glamor hanya untuk memamerkan dirinya. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Seorang wanita muslimah harus menjaga betul apa yang dikenakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Yang artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Kenapa? Karena zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh kegelapan. Mereka hidup dengan pemahaman mereka sendiri tanpa mengerti yang mana berita dan yang mana lagi. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua yang dapat dilakukan agar terhindar dari pergaulan bebas yaitu berbicara tegas ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Seorang wanita muslimah dalam bergaul dengan lawan jenis dianjurkan untuk berbicara tegas, tidak lemah lembut, tidak lemah gemulai, apalagi mendesak. Dengan begitu, laki-laki yang kita ajak bicara akan merasa minder dan tidak akan menggoda secara berlebihan. Kenapa wanita muslimah dianjurkan untuk berbicara tegas? Karena suara wanita adalah aurat. Maka dari itu, lebih baik berbicara tegas dan berinteraksi seperlunya agar tidak menimbulkan syahwat laki-laki yang kita ajak bicara. Apabila ketegasan itu masih menimbulkan syahwat bagi laki-laki, maka laki-laki itu tidak pantas untuk diajak berkomunikasi. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas adalah interaksi seperlunya. Sebagai seorang muslimah dalam bergaul, kita harus memperhatikan betul batasan-batasan kita. Kita harus memperhatikan betul martabat kita. Jangan sampai mentang-mentang sudah nyaman, dia melupakan segalanya. Dia melupakan batasan-batasannya. Tentu hal itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tetapi zaman sekarang sudah tidak jarang kita menemukan wanita-wanita yang memamerkan dirinya hanya untuk mendapat pujian dan rayuan laki-laki yang bukan mahramnya. Mirisnya lagi, dia rela menampakkan aurat dia hanya untuk mendapat komentar pujian dan rayuan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka akan berakibat fatal. Maka lebih baik berinteraksi seperlunya agar tidak menimbulkan syahwat laki-laki yang kita ajak bicara. Karena sesungguhnya setan selalu menginginkan manusia untuk melakukan pergaulan bebas. Dan apabila itu terjadi, kita sendiri yang merugi, kita sendiri yang menyesal, dan itu sudah tidak ada lagi gunanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal keempat yang dapat dilakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas adalah menghindari tempat maksiat. Seorang wanita muslimah dalam bergaul secara umum harus memperhatikan betul dengan siapa ia bergaul. Jangan sampai dia mengikuti teman-temannya untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat itu seperti apa? Tempat-tempat maksiat itu seperti bar, diskotik, tempat judi, dan lain sebagainya. Kenapa wanita muslimah dianjurkan untuk menghindari tempat maksiat? Karena orang-orang yang datang ke tempat tersebut adalah orang-orang yang cenderung akan melakukan kemaksiatan. Maka dari itu, sebagai seorang muslimah kita harus memperhatikan betul diri kita, jangan sampai masuk ke pergaulan bebas, karena itu akan merusak martabat wanita yang telah dibangun selama ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pada ceramah ini adalah 4 hal yang dapat dilakukan untuk terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama,
yang kurang pantas dan